Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Selamat datang di Pustaka Stefa dan Pojok Stefa. Nah, malam ini kita bakal bincang-bincang santai dalam rangka menyambut Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober nanti, dan di bulan bahasa ini ya, bulan Oktober 93 tahun lalu, tepatnya kurang 6 hari, Pemuda Yamin sebagai perwakilan Yom Sumatra Nenbon dalam acara Kongres Pemuda II di Gedung Indonesia Hui, Jakarta, menyodorkan sebuah draft yang kemudian sebagai Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda diikuti beberapa perwakilan pemuda untuk dalam rangka mempersatukan negara ini. Nah, dan inti dari Sumpah Pemuda itu bertanah air satu Indonesia, berbahasa satu Indonesia, dan berbangsa Indonesia. Muhammad Yamin, pemuda asal Talawi, Sumatera Barat, itu dikenal fasih berbahasa Melayu. Sementara kebanyakan pemuda lainnya berbahasa Belanda. Karena bahasa Belanda itu bahasa kaum intelektual di zaman itu. Yamin adalah sosok yang kontroversi. Banyak yang menuduhnya plagiat, tukang sulap sejarah, tukang belok sejarah, dan lain-lain. Tapi tak dipungkiri bahwa Yamin ini dia juga menyumbangkan banyak karya besar bagi Indonesia, yang saat itu Indonesia bak bayi yang baru hanya pandai menangis. Seperti itu. Nah, saat Yamin meninggal pada 17 Oktober di tahun 1962, Hamka mengingat Yamin dengan obituarinya, dalam sakitmu yang sangat, rona kebesaran masih terlukis di wajahmu. Bung mencintai tanah air, dan saya pun mencintainya. Cinta yang tidak terbelah lagi, tetapi kadang-kadang ikhtiar kita berbeda. Nah, itu sekedar pengantar dari saya ya. Dan malam ini aku nggak sendiri ngomongin tentang Yamin ini. Ada 3 abang-abang kece yang bakal nemenin aku. Yang pertama ada Bang Yetendra BP, itu abang yang di sana. Hai Bang, lambain tangan dulu Bang. Nah ya yang itu. Jadi Bang Tendra ini penyair dan juga seorang jurnalis. Bang Tendra udah ngeluarin 3 buku. Judul-judulnya itu, ini buku-buku puisi gitu ya. Judul bukunya yang pertama, Tuhan Telepon Aku Dong. Yang kedua, Manusia Utama. Dan yang ketiga, Botol Kosong. Bener nggak Bang? Nah, terus sedikit spoiler, tahun 2022 nanti Bang Tendra akan ngeluarin buku puisi baru, yang pasti lebih keren dari 3 buku lainnya, kayak gitu. Bang Tendra ini lama di Jogja ya Bang. Abang di Jogja terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan seni gitu ya Bang, dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Terus Abang juga di Jogja itu main teater gitu ya Bang, sebagai sutradara dan juga aktor teater di Jogja. Jadi di Jogja Abang terkenal ya Bang? Ya, di Padang enggak? Yang dikenal Bang. Kalau saingan sama Bang Uha. Oke, itu sedikit tentang Bang Tendra nih. Yang kedua ada Bang Sofeni Wimra atau Bang Wimo. Bang Wimo ini penulis dan juga dosen ngajar di UIN Imam Bonjol. Nah, Bang Wimo ini udah ngeluarin 5 buku juga, 5 buku tunggal gitu punya Abang. Yang ada beberapa judul nih. Pertama ada Pengantin Subuh. Yang kedua yang Menunggu dengan Payung, Abu, dan yang terakhir Ramuan Penangkal Kiamat. Nah, Bang Wimo ini juga bergerak di bidang teater gitu, punya komunitas Mentagi namanya. Itu sekian tentang Bang Wimo. Bang Wimo boleh lambain tangan Bang biar yang lain bisa lihat Abang yang mana. Setelah lambang ya, dua-duanya aja.
Nah, yang terakhir ada Bang Uyun Hamdani, Bang Uha. Abang ini nggak ada profesi apa-apa. Oke, kita skip aja. Bang, lambain tangan dulu. Nah, Bang Uha, atau Abang mau aku perkenalin? Serah mula. Nggak usah aja ya Bang, soalnya Abang nggak berdedikasi apa-apa di dunia ini. Nah, itu sekian tentang abang-abang yang kece-kece yang bakal nemenin aku ngomongin Kecil juga tuh lagi. bincang-bincang malam ini. Nah, jadi tema kita malam ini siapa Yamin, tokoh di balik Sumpah Pemuda. Nah, sebelum mulai Bang, aku mau nanyain ke abang-abang kita satu-satu tentang, kan kita ngomongin Sumpah Pemuda dan Yamin. Yamin udah meninggal, Sumpah Pemuda juga udah lewat kan ya. Aku mau nanya Bang, abang-abang ini nih satu-satu ya. Nanti aku ke Bang Hendra dulu lah. Bang, gimana sih kondisi Indonesia pada saat, kondisi negara kita lah pada saat itu Bang? Kan waktu Sumpah Pemuda itu belum Indonesia ya, masih Hindia Belanda. Nah, 1928. Nah, apa sih seperti apa sih kondisi negara kita pada zaman itu Bang? Menurut Abang. Nah, itu Bang, ada mic-nya boleh. Kondisi Indonesia atau pada masa itu lebih dikenal dengan Hindia Belanda. Ya, Hindia Belanda. Akan tetapi nama Indonesia itu sudah ada. Beberapa, kalau kita menyangkutkan dengan Yamin sendiri, salah satu puisinya yang keluar setelah Sumpah Pemuda itu, kumpulan puisinya kan Indonesia Tanah Tumpah Darahku. Ya. Nah, jadi pada masa Hindia Belanda ya semua sudah tahu ya, kalau kita berada dalam kondisi kolonialisme, kemudian gagasan nasionalisme juga muncul, dan gagasan tentang Indonesia itu juga muncul. Nah, ada berbagai tokoh yang memunculkan baik dari segi politik, pergerakan, karena kita sekarang bicaranya di sastra ya. Yamin gitu, Yamin. Saya ngambil sisi sastranya, gitu. Meskipun dia juga seorang sejarawan. Kalau katanya Taufik Abdullah, dia sejarawan yang besar. Besarnya nggak tahu ya, entah badan yang besar, entah apa yang besar gitu. Jadi Yamin sudah punya konsep sebagai Yamin tentang Indonesia. Kemudian misalnya lahir salah satu menjunjung, kami putra putri menjunjung bahasa yang satu, belum bahasa Melayu pertama dulu pada Kongres Pemuda 1 tahun 1926 itu 30 April sampai 3 Mei kalau saya nggak salah ya. Kalau ya bisa di googling lah, itu gampang. Jadi itu. Nah, dari bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca pada saat itu ya, bahasa yang menghubungkan, Yamin sudah memiliki gagasan sebuah bangsa itu harus memiliki landasan pentingnya bahasa. Nah, kalau dia kan karena orang Minang juga kan, ada gium di Minang ini mengatakan hilang bangsa karena bahasa ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya, mungkin ada Datuk Bandara Internasional Minangkabau di sini kan, lebih paham gitu. Jadi itu, Yamin berbicara tentang dari bahasa dulu ya. Nah, Yamin berangkat dari sini. Sebelum dia melahirkan puisi Indonesia kepada Raku, pada tahun 1922 dia juga sudah melahirkan sebuah kumpulan puisi, Tanah Air. Kalau nggak salah ya, Tanah Air. Tanah Air itu berbicara tentang semacam saja epik lah, ujian gitu kan, bahwa keringat tentang sebuah tanah air meskipun dia mengangkat itu di Sumatera. Kemudian pada perkembangannya itu menjadi konsep gagasan untuk Indonesia. Nah itu. Jadi kalau Mbak J mengatakan tadi bahwa Indonesia belum ada pada saat itu sudah ada. Sudah ada. Indonesia dalam sebuah gagasan. Indonesia secara negara mungkin belum ya. Indonesia secara gagasan itu sudah ada. Paling tidak di Muhammad Yamin dalam karya sastranya atau puisinya itu sendiri.
Nah itu mungkin buka wacana aja gitu ya. Ya, sip. Oke, mungkin yang lain kita mungkin ada Bang Uha yang terkenal di Kota Padang. Iya nih, aku ke Bang Uha lagi lah. Bang, pertanyaannya masih sama. Lupa Bang. Nah, ya, oke, aku baca lagi ya pertanyaannya Bang. Jadi, ayo Pak. Jadi Bang. Jadi kondisi Indonesia pada saat itu nah Bang. Soalnya Abang pernah bilang ke aku, Abang tuh ahli sejarah juga kan. Tolong Bang. Terima kasih Kak J. Kalau tadi Bang Tendra banyak karya, ya kan? Bang Bimo banyak karya, saya yang tidak banyak karyanya. Yang setahu, iya, makan rumput, harimau rumput. Apa dalam banyak literatur kondisi Indonesia hari itu yang masih bernama Hindia Belanda, kita masih apa namanya masih terkotak-kotak di zaman itu. Artinya maksudnya beberapa kerajaan masih hidup, tapi walaupun di bawah tekanan pemerintah kolonial. Nah, gagasan-gagasan untuk mempersatukan bangsa ini memang salah satunya datang dari Yamin. Menurut Yamin, ya Indonesia itu terdiri dari bekas jajahan Hindia Belanda, kemudian termasuk kampung-kampung Papua, kemudian Kalimantan Utara dan Sulawesi dan macam-macam yang lain. Walaupun kemudian ada bantahan, maksudnya Hindia Belanda itu hanya bekas jajahan Hindia Belanda. Tapi yang jelas kemudian pemuda dan banyak orang diwakili dari pemuda mencoba melepaskan diri dari kotak-kotak yang ada tadi. Kemudian mereka bertemu pada tahun 26 kongres pertama dan kongres kedua pada tahun 28. Nah, pada saat itu perjuangan ya tidak seperti tahun 42 sampai ke 45. Artinya hampir seluruh daerah itu bergolak dan pada satu sentral Bung Karno dan Bung Hatta gitu kan, masing-masing masih berjuang untuk apakah itu memang dalam bentuk melepaskan diri dari penjajahan atau tekanan pemerintah kolonial, pajak gitu kan, perlakuan yang dirasa masyarakat setempat lokalan hari itu tidak manusiawi dan segala macam di tahun-tahun itu. Nah, tapi karena banyaknya dianggap pemerintah kolonial ini memberikan tekanan yang tidak manusiawi, nah itu yang membuat banyak lahir semacam persatuan pemuda. Nah, sebenarnya hari itu istilah Yong Batak Bon, Yong Ambon, Yong Sumatera gitu kan. Itu kan kesepakatannya kan tidak seperti kita misalnya di grup WA, yuk kita bikin grup, kemudian di Padang sudah lahir itu, di sana sudah lahir itu. Tapi kemudian ketika mereka bertemu di mana lewat surat menyurat, lewat bibir ke bibir gitu kan, utusan datang dari Batavia ke Jakarta, hari itu mereka bertemu di Jakarta, kemudian mereka menamakan diri mereka dengan ya, Yong Bon gitu kan. Ya kira seperti itulah. Bang, kalau buat Bang Bimo sendiri Bang, gimana sih kondisi Indonesia setahu Abang ya pada zaman itu Bang? Ringan lah Bang. Indonesia di sekitar tahun 28 ya berarti ya. Sebetulnya sebelum itu tadi Abang Tendra sudah bilang di 26 itu pemuda sudah kongres yang pertama kan. Nah 28 ini kongres yang kedua. Nah kalau dalam imajinasi saya
itu adalah masa-masa penting ya, ketika Indonesia masih dalam kepompong gitu, akan menetas gitu. Orang-orang yang berkiprah dalam suasana itu banyak yang masing-masing punya gagasan tentang sebuah tatanan, tentang sebuah negara gitu. Dan akhirnya merucut ke nama Indonesia. Saya membayangkan pemuda yang punya mimpi, punya negara, karena di masa-masa itu kan gerakan di dunia ini mengarah ke pembentukan nation state kan, bagaimana membentuk negara gitu. Sebagai bentuk baru dari atau tawaran baru dari kerajaan-kerajaan. Nah, terkait Yamin, saya menaruh curiga sebetulnya kepada Yamin ini. Karena ketika itu dia belum, ya kalau dilihat dari puisinya ide dasar yang mula-mula dia kemukakan itu bukan Indonesia, tapi Sumatera. Mestinya penulis buku Merobek Sumatera harus mengutip puisi Yamin. Boleh saya bacakan? Saya bacakan saja bait pertama ya. Nah, tapi kemudian entah mengapa menjadi Indonesia. Mana ini? Nah, tanah air judulnya. Tanah air. Di atas batasan bukit barisan, memandang beta ke bawah, memandang. Tampaklah hutan rimba dan mengarai, lagi pun sawah telaganan permai. Serta gerangan lihatlah pula langit yang hijau bertukar warna oleh pucuk daun kelapa. Itulah tanah airku, Sumatera namanya, tumpah darahku. Belum Indonesia kan? Masih Sumatera. Nah, kecurigaan saya di situ, jangan-jangan mimpi Yamin pertama kali membuat negara Sumatera, Bukan negara bukan Indonesia. Tapi setelah di Jakarta berkumpul pemuda-pemuda dari berbagai daerah, nah gagasannya berkembang. Tidak mungkin dalam suasana seperti ini, tidak mungkin membangun Sumatera. Ini kan imajinasi saya saja. Tapi berbahaya. Bahaya imajinasinya. Imajinasi memang berbahaya. Imajinasi itu cenderung menghancurkan kebenaran-kebenaran yang kita anggap benar selama ini. Ideologi-ideologi yang kita anut bahkan bisa terguncang oleh imajinasi. Berat ya. Saya kira itu dulu ya. Oke Bang. Dari pertanyaan pertama aku nih ya, Abang udah ngejelasin tentang gimana sih keadaan negara kita pada zaman itu, yang mana belum ada Indonesia masih dalam sebuah gagasan-gagasan. Bahkan Bang Wimo curiga nih, si Yamin ini sebenarnya bukan gagas tentang Indonesia, tapi baru menggagas tentang Sumatera ya Bang, membangun Sumatera. Nah, karena kita udah ngomongin tentang negara kita nih Bang, dan kita pengen ngomongin tentang Sumpah Pemuda, so aku mau nanya tentang gimana sih gambaran pemuda-pemuda kita pada zaman itu juga, pada tahun 26 sampai 28 lah, kita bahas Kongres Pemuda pertama dan yang kedua ya. Tadi Bang Uyung sempat bahas sedikit kayak pemuda-pemuda pada zaman itu belum ada di grup WA atau Facebook atau Instagram yang bisa nyatuin kita semua kan Bang, masih dari surat ke surat, bibir ke bibir kan Bang. Nah, sekarang aku mau nanya lagi, tapi aku mau mulai dari Bang Wimo nih. Bang, menurut Abang gimana sih pemuda-pemuda kita pada zaman itu? Padahal kayak di tahun 26 sampai 28 lah, masih masa Kongres Pemuda gitu Bang. Seperti apa gambaran-gambaran pemuda Indonesia, belum Indonesia lah, pemuda negara ini lah. Ya, saya sambung pernyataan saya yang terakhir bahwa
ketika Yamin ini kan sekolah, dia kan punya cita-cita mau sekolah ke Leiden, tapi ayahnya meninggal. Karena ayahnya meninggal, rencananya ke Leiden ditunda. Akhirnya dia sekolah di sekolah tinggi hukum di Batavia. Nah di Batavia ini Yamin punya interaksi dengan banyak pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Nah pertemuan-pertemuan para pemuda ini menurut penafsiran saya yang kemudian membangun sebuah kolektivitas. Nah, Yamin yang punya wawasan Nusantara yang sangat bagus saya kira mulai mengembangkan gagasan-gagasan tentang sebuah negara itu bersama teman-teman pemudanya yang lain. Oke, si Yamin ini ketemu teman-teman yang lain terus buat komunitas atau kumpulan gitulah. Mari kita bangun. Ya kalau kita imajinasikan dengan hari ini ya, dengan hari ini, komunitas. ya. Makanya Yom Sumatera Bon, Nah itu seperti Celebes, begitu. dan yang lain gitu. Anak-anak muda itu yang kemudian membangun narasi gitu. Kita butuh negara. Berarti Bang, pemuda-pemuda pada saat itu yang mau bergerak atau mau berjuang ini yang sekolah semua aja atau yang berpendidikan Ya, doang berawal gitu? dari Berawal dari yang itu. berpendidikan karena akses mereka ke gagasan dunia ketika itu masing-masing negara masing-masing komunitas masyarakat di dunia sekarang sedang kayak waktu itu sedang menuju ke membangun negara nation state. Oke. Nah gagasan itu yang kemudian selalu dibicarakan oleh para pemuda dan akumulasinya puncaknya itu di kongres. Di Kongres Pemuda 1 dan 2. Nah, 1 dan 2. Nah itu 2 titik puncak penting yang dilakukan oleh para pemuda waktu itu. Itu gambaran pemuda menurut Abang pada Ya. zaman itu. Ya. Nah, sekian Bang udah. Oh, ya, Nah, aku boleh pindah ke Bang Tendra nih, Bang. Gimana Bang menurut Abang pemuda-pemuda Indonesia pada zaman itu, Bang? Jelas pemuda-pemuda pada saat itu, baik itu yang bergerak di politik, pergerakan atau sastra, itu rata-rata kelas menengah. Kelas menengah, bukan kelas menengah ngehe sekarang ya. Oh, oke. Jadi kelas menengah. Contohnya aja Yamin ini anak seorang menteri kopi ya. Nah, oleh karena itulah dia mendapat fasilitas pendidikan seperti yang disampaikan juga oleh Bang Bimo tadi, akses untuk pendidikan itu. Nah, pemuda kelas menengah ini memiliki kesadaran bersama, derita bersama. Itu. Begitulah keadaan kondisi pemuda pada saat itu. Nah, kalau menjadi perbandingan dengan pemuda sekarang, ya terserah dibandingkan gitu gimana. Jadi kelas menengah mereka adalah kelas menengah yang memiliki kepedulian terhadap tidak hanya diri mereka sendiri, tapi terhadap lingkungan. Apalagi pada saat itu gagasan nasionalisme kan berkembang, terutama di negara-negara kolonial gitu. Seperti setelah pastinya di Filipina yang Yose Rizal Manu itu penyair Pink gitu kan. Yose Rizal penyair besarnya dari Filipina. Jadi penyair itu jangan main-main sama penyair, negara pun bisa dimiliki ya. Jadi seperti itu. Jadi kelas-kelas menengah, pemuda-pemuda kelas menengah yang memiliki akses pendidikan dan memiliki kepedulian tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kepentingan bersama karena ada derita bersama itu sendiri. Oke, Bang. Jadi pemuda-pemuda yang kelas Iya. menengah ke atas itu Iya. ya, Bang. Mereka yang punya penderitaan yang sama, keresahan yang sama, Iya. itu membangun sebuah gerakan bareng-bareng gitu. Bareng, ya gitu. Orang-orang jauh-jauh dari negeri dari negeri yang mataharinya tak kapan terbitnya itu kan. Iya. Ya, itu di mana, Bang? Nah, ya seperti itulah. Jadi, loh kok ada orang bisa gini sih? Kalau dalam Bang Bimo tadi kan punya imajinasi, saya juga punya imajinasi kan. Imajinasi. Ya, kalau misalnya kalau di Jawa kan Biki kan. Tapi imajinasi itu berbahaya, Bang. Jangan Ya, salah. nggak apa-apa kan. Ya. Semuanya lahir dari imajinasi kan. Ya, iya. Oke, seperti itu kondisi ya. Kondisi bahwa kesadaran itu
Dan Yamin misalnya saudaranya salah satunya Adi Negoro kan, Bapak jurnalis Indonesia, Jamaluddin Adi Negoro kan, itu kan saudara satu ayah sama dia. Beda ibu. Ya, kamu tahu Jamaluddin Adi Negoro? Kalau kamu berdiri sejunjung, kamu akan melintas jalan Adi Negoro. Nah itu dia. Ya, jalan jurnalis itu. Ya. Nanti aku kesana lah. Oke, gitu ya. Jadi itulah yang kira-kira dari gambaran dari sana. Nanti kan ditambah lagi dengan Bang Uha. Oke, aku ke Bang Uha sekarang. Itu sekian dari Bang Tendra, sama ya kayak Bang Wimo tadi. Pokoknya dari pemuda-pemuda yang mulai sadar kalau negara kita sedang tidak baik-baik saja, terus mereka punya penderitaan yang sama, punya keresahan yang sama, terus ngebangunlah gerakan-gerakan gitu kan ya Bang. Nah, Bang Uha bingung kan tuh, udah dijawab semua. Jawab lah Bang. Kalau kondisinya tadi kalau Bang Wimo sudah bilang ada kesadaran terbangun, kemudian Mas Tendra juga bilang ada kesadaran terbangun gitu kan. Saya ingin cerita sedikit di mana kesadaran itu terbangun. Jadi di tahun-tahun itu yang punya akses untuk sekolah itu rata-rata bapaknya yang juga diberi akses oleh pemerintah kolonial. Taruhlah misalnya seperti Sahrir misalnya, bapaknya jaksa. Seperti misalnya Hatta misalnya, pamannya pedagang besar. Bung Karno juga, dan yang lain juga. Jadi sebenarnya di luar yang tiga tadi itu juga banyak pemuda-pemuda kita yang belajar di Belanda. Salah satunya mungkin ada yang terlupakan dan juga punya peran besar, misalnya seperti Sultan Pamuncak namanya. Mungkin tidak banyak yang kenal dengan Sultan Pamuncak, tapi dia salah satu generasi awal yang belajar ke Belanda. Nah, di Belanda itu tidak semua orang yang sepakat dengan pemerintah Belanda ketika dia menjajah Indonesia. Jadi hari itu banyak juga posisi pemerintah yang berteman dengan pemuda-pemuda kita yang belajar di sana, di Leiden, ibu kota Belanda ini, Amsterdam, bukan Amsterdam, Rotterdam dan lain itu. Mereka berteman, kemudian menurunkan gagasan-gagasan itu. Dan juga itu juga saya lupa apakah sudah selesai Perang Dunia Pertama atau belum. Tapi yang jelas banyak peperangan terjadi hari itu yang memakan korban jiwa banyak, masyarakat menderita dan segala macam. Gagasan itu yang didiskusi atau di-sharing ke pemuda-pemuda kita yang sedang belajar di sana, memakai semangat kebangsaan, gitu kan. Ketika mereka ada yang selesai sekolah di sana, ada yang tidak. Ya, ada yang selesai sekolah, ada yang tidak. Ada memang pulang ke Indonesia tapi tidak selesai sekolah di sana. Mereka langsung beraktivitas di Indonesia hari ini lah. Semacam advokasi ke tokoh-tokoh pemuda setempat dan segala macam. Nah, di Indonesia sendiri saat itu banyak sekali priai-priai yang juga punya anak-anak yang bisa bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah kolonial di Indonesia. Nah, kemudian ada lahir seperti Stovia dan segala macam. Nah, walaupun pada awalnya sekolah-sekolah untuk untuk membangkitkan rasa kebangsaan tadi itu kebanyakan diisi oleh anak-anak kaum priai pada dasarnya, itu kan tidak banyak yang orang-orang biasa. Nah, tapi itu menjadi pemicu kesadaran untuk yang lain-lain. Misalnya kita ingat seperti apa Cokro Aminoto juga mengeluarkan semangat kebangsaan, semangat untuk memerdekakan diri dan segala macam. Nah, dalam diskusi Cokro Aminoto pun dia banyak mengajak pemuda-pemuda Indonesia untuk
bertindak memerdekakan diri. Ayo kita sudah lama tertindas. Nah, jadi ya memang pada awalnya kesadaran-kesadaran itu pun terbentuk dari politik etis yang dibentuk oleh Belanda sendiri. Jadi semacam apa ya, semacam senjata makan tuan lah. Jadi ini semacam politik balas budi, politik etis, disekolahkan walaupun terbatas sekolah-sekolahnya untuk baca tulis pribumi gitu kan, ilander itu, dan kita juga ilander di ini masih ilander negara sendiri. Nah, terbentuk kesadaran tadi ya, yang diceritakan oleh Bang Bimo dan Mas Tendra. Gitu kan, Jay? Sudah. Tapi ya Bang, keren ya Bang tahu kerjaan semua bapak-bapak dari mereka. Ya, saya tanya. Pulang. Ya, silakan. Hati-hati Kak. Ya. Nah, itu pendapat dari abang-abang kita nih. Mungkin abang-abang yang lain mau menambahkan, Bang Peki? Enggak, Bang. Oh, ya. Lanjut ya, Bang. Nah, kita di sini kan juga ngomongin tentang Sumpah Pemuda. Salah satu dari kesepakatan Sumpah Pemuda adalah berbahasa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, kebetulan di sini ada abang-abang kita yang ternyata juga penyair dan penulis dan pembaca. Nah, aku mau nanya nih Bang, sebenarnya bahasa Indonesia yang waktu itu digagas oleh pemuda-pemuda itu bahasa seperti apa sih Bang? Ke abang-abang kita nih. Mungkin Bang Tendra dulu lah. Bahasa seperti apa sih Bang yang dimaksud dalam Sumpah Pemuda ini Bang? Ngecek. Jadi pada saat itu bahasa Indonesia itu kan yang ada tuh yang jadi bahasa lingua Franca. Nah, itu bahasa Melayu. Ya, makanya pada kongres seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal saya bicara tadi, Kongres Pemuda 1 tahun 1926 itu Muhammad Yamin memasukkan bahasa yang satu, bahasa Melayu. Tapi kemudian terjadi protes gitu ya, sehingga dirubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kenapa bahasa Indonesia, bahasa Melayu gitu dijadikan bahasa Indonesia? Karena itu yang untuk menghubungkan berbagai orang pada saat itu, yang untuk berkomunikasi gitu. Itu. Jadi ada bisa akar, salah satu akar dari bahasa Indonesia itu ya yang besar ya, bukan seluruhnya dari Melayu, tapi yang besar adalah bahasa Melayu. Meskipun ada juga perdebatan, ya ada serapan dari bahasa-bahasa lain ada. Nah, jadi bahasa Melayu lah pada saat itu. Ya, nah pada 1928 pada Sumpah Pemuda Melayu ini diganti dengan Indonesia. Itu karena Yamin, salah satu Yamin, dia punya untuk membangun sebuah negara itu harus punya landasan. Landasan yang paling penting adalah bahasa. Oke, itu. Jadi seperti itu Bang, gambaran bahasa pada zaman itu. Nah, aku mau move ke Bang Mimo nih. Bang, menyambung dari pernyataan Bang Tendra tadi, kan kita awal banget pakai bahasa lingua franca kita, bahasa Melayu, yang mana itu bahasa perdagangan juga ya, yang dipakai oleh orang-orang di pedalaman-pedalaman untuk berdagang, masih pakai bahasa Melayu buat mempersatukan. Nah, jadi Bang, aku mau nanya deh, karena Bang juga tadi sempat sebutin karya-karyanya dari Yamin, apakah bahasa kita dulu atau karya-karya sastra dulu menggunakan bahasa Melayu Bang, atau bahasa Belanda, atau udah adalah bahasa Indonesia yang masih dalam gagasan itu? Ya, yang mempertemukan orang di Kepulauan Nusantara itu pada mulanya atas motif dagang, ya kan. Nah, dalam berdagang itu tentu bahasa adalah alat komunikasi yang paling primer gitu.
Nah itu yang Bang Tenda katakan tadi, lingua franca itu kan bahasa Melayu tinggi yang digunakan secara apa itu ya, secara alamiah kayak pada mulanya, bahasa yang efektif, bahasa yang bisa dipakai untuk berdagang. Nah sementara bahasa-bahasa lain di Nusantara ini juga luhur, juga bahasa-bahasa yang agung, tetapi ketika digunakan perdagangan itu mengalami kemacetan atau istilahnya ada sisi lemahnya gitu. Jadi atas pikiran itu saya kira mengapa kemudian bahasa Indonesia diperjuangkan oleh pemuda ketika itu menjadi bahasa persatuan. Nah kata kuncinya saya kira di persatuan itu. Kalau bahasa Hatta kan persatuan bukan persatean gitu ya. Nah, dan yang akrab dengan bahasa itu ya para pujangga, dan Yamin pujangga. Yamin seorang pujangga yang misi atau visinya terhadap bahasa itu sangat kuat dan tidak diragukan lagi gitu. Nah dari itu pula kemudian dari para pujangga ini pula kemudian bahasa hidup dan gagasan-gagasan tentang negara itu lahir gitu. Nah beberapa tahun kemudian ya, tahun 1977 fenomena ini juga terjadi di Pakistan misalnya. Ada Muhammad Iqbal yang perjalanan hidupnya sama dengan Muhammad Yamin itu. Perjalanan visinya maksudnya, bukan biografinya. Maksud saya begini, Muhammad Iqbal bilang begini, bangsa-bangsa itu lahir dari hati penyair, namun kemudian mati di tangan politisi. Nah, Yamin dalam semangat itu saya kira, bagaimana dia melalui karya-karya kepujanggaannya itu muncul gagasan lahirnya sebuah negara atau sebuah bangsa. Kemana ini pembicaraan saya? Masih nyambung kan? Masih nyambung sih, Masih nyambung. masih tentang bahasa juga kan ini. Nah kira-kira seperti itu kan kemudian setelah bangsa itu lahir kan diikuti dengan infrastruktur, dengan hal-hal pendukung lainnya ya. Iya. Nah untuk Indonesia, Yamin ini juga berperan dalam menginisiasi atau memberi inspirasi terhadap lahirnya perguruan tinggi gitu. UNAN, Universitas Andalas, dari catatan yang saya baca itu salah satunya didirikan oleh Yamin. Salah satunya. Ya. Penggunaan kata Andalas itu juga ada peran Yamin. Mengapa tidak Universitas Sumatera atau Universitas Muhammad Yamin, ya kan? Nah sekarang Universitas Muhammad Yamin di Solo malah, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin ini sudah diberi bintang Mahaputra oleh negara Mahaputra ya, sebagai pahlawan. Sekira begitu ya. Oke. Kembalikan dulu. Nah itu abang menjawab pertanyaan aku tentang gimana sih bahasa ya bang. Jadi berarti pada zaman itu bang bahasanya bahasa apa ya maksudnya, bahasa Indonesia, Melayu atau Belanda? Kan itu pertanyaan aku. Bahasa yang dipakai untuk syair-syair atau karya-karya sastra. Dan menurut abang emang udah ada bahasa Indonesia yang dipakai karena itu adalah gagasan-gagasan yang mau diperjuangkan sama pemuda-pemuda ini kan, dari karya-karya sastranya yang mungkin nanti dihancurkan oleh politisi seperti itu bang. Nah next nih aku ke Bang Uyong. Nah bang, gimana menurut abang? Gimana politisi menurut abang? Salah. Nah menurut abang penggunaan bahasa kita nih pada zaman itu bang, karena kita masih ngomongin tentang Sumpah Pemuda dan aku lebih tertarik ke bahasanya sih bang buat diomongin, karena kebetulan di sini ada penyair-penyair dan penulis dan abang sebagai pembaca. So gimana menurut abang? Ya menyambung aja lah ya, dari Bang Bimo sama Mas Pedro tadi. Bahasa Melayu memang sudah digunakan oleh para pujangga saat itu dalam apa namanya, dalam syair-syair mereka, bahasa Melayu. Kemudian koran-koran awal apakah itu punya
pemerintah kolonial, apakah itu kepunyaannya masyarakat atau pengusaha lah kita namakan gitu kan, itu juga menggunakan bahasa Melayu walaupun kadang-kadang dengan dialeknya. Misalnya koran yang dikelola oleh Tionghoa misalnya gitu kan, mereka menggunakan bahasa Melayu tapi dengan dialeknya. Misalnya itu punya gitu kan, atau dengan dialek mereka lah. Atau misalnya penyebutan ada, kalau kita sekarang mengenal negeri Belanda gitu kan, Belanda gitu kan. Kalau dulu orang-orang itu juga bisa menyebut misalnya Walanda dan segala macam seperti, tapi mereka sudah menggunakan bahasa Melayu walaupun kemudian belum menurut saya gitu kan, karena ahli bahasa itu menurut saya belum terstruktur, maksudnya belum disepakati strukturnya bahasa diksi-diksinya barangkali. Nah, artinya bahasa Melayu sudah diperkenalkan karena memang di awal perdagangan itu juga ada cerita soal salah satu utusan dari East Indian Company atau perusahaan dagangnya Inggris hari itu yang mewajibkan kapten-kapten kapal mereka yang datang ke apakah pantai barat, apakah ke Maluku sana, apakah ke timur Sumatera gitu kan, itu wajib belajar bahasa Melayu karena kebanyakan pedagang-pedagang kita itu menggunakan bahasa itu. Nah, kemudian misalnya seperti bangsa Jawa misalnya, pedagang-pedagang dari Jawa, dari pantai timur Jawa yang misalnya berlayar mencari barang dagang mereka misalnya ke arah Maluku, arah ke Ternate dan segala macam itu, mereka juga menggunakan bahasa Melayu dengan orang setempat. Nah, ini Romo Mambun, nah ini yang saya tahu gitu. Romo Mambun itu juga menceritakan itu dalam novelnya. Novelnya itu judulnya kalau tidak salah Ikan-ikan Hiu, Ido dan Uma. Iya, kalau tidak salah itu. Jadi yang menceritakan soal konflik Raja-Raja Tidore dan Ternate tahun 1416. Nah, Romo Mambun menceritakan bahwa di sana itu ketika si pedagang Portugis, pedagang apa itu, ketika mereka berhubungan dengan sultan-sultan yang ada di sana, raja-raja di sana itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Artinya ya jauh sebenarnya sebelum Yamin menuliskan draftnya di Kongres kedua itu, bahasa Melayu memang sudah dikenal di mana-mana sebagai bahasa penghubung antar kepulauan yang ada di Indonesia saat ini. Saya kira seperti itu. Oke Bang, mungkin itu juga ya Bang, kayak Ya. kayak sampai sekarang ada beberapa daerah yang mungkin awal bahasanya menggunakan bahasa Melayu, sampai ada di beberapa daerah yang punya bahasa-bahasa yang sama, kayak ada yang pemanggilan ke Mama Ina, ada yang Inang, kayak gitu ya Bang. Karena emang bahasa yang dulu dipakai adalah bahasa Melayu. Nah, karena kita udah panjang banget ngomongin tentang Sumpah Pemuda dan bahasa, aku mau kembali ke Yamin nih. Tadi juga sempat abang-abang ngomongin tentang Yamin. Yamin kan Bang, abang-abang terkenal dengan kontroversi-kontroversinya nih. Mungkin aku mau nanya deh satu-satu ke abang, ada nggak kontroversi-kontroversi dari Yamin yang pengen banget abang-abang ungkapin di sini? Gitu. Satu-satu lah, satu pilih aja mau yang mana gitu kan Bang. Nah, dari Bang Uyung nih, soalnya udah semangat banget kayaknya tadi senyum-senyum. Ya, banyak yang bilang ya Yamin penuh kontroversi. Banyak yang bilang begitu. Tapi begini, saya ingin bilang begini, saya itu ketika ada gagasan untuk bersatu, gitu kan, di bawah satu bendera, satu bahasa, satu tanah air, yang pasti karena
yang akan dipersatukan ini berasal dari berbagai suku bangsa, bahasanya juga sangat berbeda-beda, kemudian adatnya berbeda-beda, jadi diperlukan semacam simbol-simbol atau apalah namanya yang ketika orang luar melihat ya ini memang sebuah bangsa. Nah, apakah Yamin itu kalau kata Hatta dia licik gitu kan, karena dia memanipulasi sejarah lewat bukunya soal rancangan undang-undang pasal 45 dan segala macamnya. Apakah kata orang dia memajang wajahnya sendiri di patung-patung polisi-polisi militer, gitu kan? Ya, menurut aku sebenarnya hari itu memang kita memerlukan satu simbol-simbol yang utuh di awal untuk ketika orang luar lihat, oh ini memang Indonesia, mereka sudah punya sejarah sendiri, mereka punya kesatuan sendiri, gitu kan? Walaupun kemudian tercatat ketika Yamin, ketika Syahrir, Ika Sumantri dan kawan-kawan, Hatta, Bung Karno ditangkap, dibuang ke Digu, dibuang ke mana-mana gitu kan. Saya juga mencoba mencari apakah Yamin pernah dibuang oleh pemerintah kolonial. Ternyata tidak. Yamin tidak pernah dibuang oleh pemerintah kolonial. Entah kenapa. Tapi ada salah satu temannya mengatakan Yamin itu dia pandai menyulap katanya. Jadi ketika teman-temannya terbuang, dia malah masuk ke sistem kolonial. Dia bergabung ke DPR-nya Belanda, Postcard, gitu kan? Ya, dia menyulap dirinya. Nah, tapi apakah itu soal Yamin aventurir, gitu kan? Dia melompat-lompat dari satu partai ke partai yang lain, bahkan dia pernah masuk menjadi anggota 3 partai yang berbeda. Kalau sehari ini pasti nggak boleh. Tapi hari itu dia punya 3 partai. Hari itu dia menjadi anggota 3 partai dan tidak ada protes ke Yamin. Dan tidak ada yang mengeluarkan Yamin. Tapi yang jelas gagasan-gagasan Yamin itu memang soal bagaimana lahir sebuah negara bernama Indonesia. Ya, kontroversinya akan banyak sekali sebenarnya. Apakah Yamin itu sejarawan, apakah Yamin itu sosiolog, apakah Yamin itu ahli hukum karena dia bersekolah hukum gitu kan. Tapi dari gayanya dia bukan ahli hukum, dia penyair. Dia penyair. Dia memakai baju sembarangan gitu kan. Dia memakai jas yang kebesaran, kedodoran gitu kan. Dan banyak lah. Dan kalau misalnya ada Yamin duduk di misalnya duduk di sana, kemudian orang-orang akan berbicara Yamin, ya orang-orang akan berbicara sikap dengan Yamin. Saya dapat DM, kebetulan saya dapat DM dari seorang kawan di Bali. Dia bilang, kau bicara Yamin yang wajahnya dipasang di kantor PM itu bang, katanya. Aku jawab, itulah kelihayan orang kampung aku bang. Iya bang, katanya. Nah itu. Tapi memang seperti itu. Jadi bagi aku, Yamin mencoba mencari simbol keutuhan saat itu, terlepas dari kontroversi yang dia buat. Kira begitu kayaknya. Jadi seperti itu ya bang. Jadi yang ini ternyata jago sulap ya bang. Iya, jadi ya. Asik. Nah buat Bang Tendra ini bang, menurut abang apa sih kontroversi Yamin yang pengen abang bahas sekarang bang? Ya nyambung cek nyambung juga dari Bang Uyung yang ada PN, lambang PN yang bengkak itu kan. Jadi gini, Yamin ini adalah salah terobsesi untuk membuat gagasan Indonesia dengan mencari kebesaran masa lalu. Makanya dia membaca sejarah Majapahit, menulis, kemudian dia membaca kitab Pararaton gitu ya. Kitab Pararaton, sampai dia juga melahirkan salah satu karya dramanya itu
Ken Arok Dedes 1938 kalau saya nggak salah. Nah, kemudian yang kontroversi ini saya pernah ngakak bacanya itu di majalah Gong sekitar 1000 tahun yang lalu lah. Itu salah satu media seni pertunjukan di Indonesia tentang si Gajah Mada. Jadi Yamin ini kan pergi sekitar tahun 1940, dia berangkat ke Trowulan nama daerahnya. Aku mau Trowulan, tahu ya? Enggak, googling aja. Trowulan itu dia menemukan teroka nggak salah ya, teroka. Dan ada kepingan wajah prajurit atau apa gitu yang diyakini yang dijadikan oleh Muhammad Yamin. Wah, ini Gajah Mada nih. Lalu dia minta tolong kepada salah seorang pelukis, namanya siapa pelukisnya, perupanya saya lupa tuh. Tolong dibikinkan. Nah, dibikinkan jadi miripnya Muhammad Yamin. Kalau melihat itu, dijadikanlah simbol dari polisi militer kan. Nah, jadi kalau polisi militer itu harus bengkak juga kepalanya seperti Gajah Mada. Itu salah satu ya kontroversi yang bagaimana Muhammad Yamin disebut sebagai seorang penyulap sejarah. Tapi terlepas dari itu saya sepakat dengan Bang Uying ini untuk melahirkan sebuah gagasan yang bagus ya berdusta dikit gak apa-apa. Terus kedua, dia ini terkenal sangat Jawa. Tapi meskipun begitu, ketika Indonesia merdeka, ada untuk mengubah bahasa nasional, bahasa Indonesia ini bahasa Jawa. Yamin yang paling keras menolak. Udah, itu aja. Tinggal bahasa Melayu pasti sampai saat ini masih dipakai akar, salah satu akar yang besar gitu ya. Bukan satu-satunya bahasa Indonesia, ada macam-macam. Oke, ya. Itu dari saya. Nah, itu dari Bang Uyung nih. Kalau dari Bang Hendra, kalau tadi Bang Uyung, di mana si Yamin ini adalah salah seorang pesulap sejarah. Kalau dari Bang Tendra, si Yamin ini ternyata dia sama pesulap sejarah juga, cuma dalam kasus yang berbeda ya. Kayak gambar Gajah Mada yang ternyata itu mungkin Yamin gitu Bang. Nah, aku ke Bang Wimo nih. Bang, ada nggak sih kontroversi Yamin yang pengen Abang bahas, yang menurut Abang sama kayak abang-abang yang lain, ternyata ya buat membangun Indonesia atau membangun negara ini kita harus sedikit berbohong atau membuat kontroversi gitu. Seperti itu Bang. Ya sama ya seperti yang Bang Tendra dan Bang Uyung tadi sampaikan ya. Kalau menurut saya kelakuan atau sikap Yamin itu dianggap kontroversi kan juga penafsiran. Tapi di ketika itu saya kira itulah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sebuah rekayasa, tapi tetap dengan argumentasi yang terukur di masa itu gitu. Nah, ketika sebuah bangsa memperjuangkan terbentuknya sebuah bangsa, itu kan diperlukan misalnya simbol-simbol bahwa ini memang sebuah bangsa yang layak dijadikan negara atau apa gitu. Kita diperlukan simbol-simbol seperti pahlawannya yang memperjuangkannya. Gitu. Nah, kebutuhan itu mengharuskan muncul tokoh-tokoh para pahlawannya. Nah, ya saya belum baca, tapi Yamin ini kan membuat buku Tata Negara Majapahit misalnya, Ken Arok dan Ken Dedes itu naskah dramanya. Juga dia menulis Sabta Pati, ya, saya lupa gitu. Nah, tapi di hari ini saya kira kontroversi itu muncul karena penafsiran kita sudah didukung oleh data yang beragam, gitu kan. Nah, misalnya di lintas pemuda yang di Sumatera Barat, dari Minangkabau, kayak Hatta mengatakan Yamin licik, gitu kan. Nah, sementara Aidit misalkan mengatakan Bung Hatta itu Borjuis Minang, gitu.
Jadi ada perang narasi antara orang-orang ini ketika itu yang mungkin berbeda dalam sejumlah aspek, tapi punya kesamaan visi dalam banyak aspek yang lain. Nah, ya misalnya ketika Kongres Pemuda yang kedua itu, Yamin tidak masuk ke dalam peserta kongres, tapi Soekarno berpesan masukkan Yamin. Nah, jadi bahasa persatuan itu, ini dari catatan yang saya baca, apakah benar atau tidak nanti dikonfirmasi oleh para sejarah yang ahlinya ya. Di draft kongres itu bahasa persatuan bahasa Jawa, tapi karena kemudian Yamin masuk sebagai sekretaris kongres, diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ketika pimpinan sidang itu PAN kaget gitu, loh kok bahasa Indonesia? Nah, itu salah satu yang kontroversi. Tapi ini tentu harus dikonfirmasi secara akurat ya. Karena Yamin dalam sejarah juga tidak terlepas dari tokoh-tokoh lain yang perlu juga kita kaji untuk membandingkan. Misalnya, Yamin juga menulis tentang Tan Malaka. Saya menduga mengapa Yamin menulis Tan Malaka di antara tulisannya yang lain yang orientasinya seperti Bang Tendra tadi bilang agak ke Jawa gitu ya. Bagaimana dia mengapresiasi imajinasi Soekarno tentang Majapahit di masa depan gitu. Bahwa negara ini adalah new Majapahit misalnya. Nah, itu ditafsir oleh Yamin dengan baik gitu. Sesuai dengan apa yang diinginkan Soekarno. Nah, itu yang kita terima ya. Nah, tapi pernyataan saya ini adalah pernyataan generasi yang terputus kepada sejarah yang benar. Menurut saya begini, ada beberapa tokoh yang berperan penting di sekitar kemerdekaan. Kalau Yamin misalnya, ya kalau kita gunakan semangat bapak-bapak ini ya, tapi ini ada bias gendernya ya, bapak bahasa dan bapak bangsa, atau pendiri bangsa lah yang lebih netral, tidak ada bias gendernya. Jadi pencetus bahasa Indonesia ini Yamin, kalau itu diikuti gitu. Tapi kan tidak bisa dipastikan secara di forum seperti ini kan tidak punya otoritas untuk mengatakan itu. Kita kan cuman kalau kata Pak Ayus kemarin, kita bicara apa ini? Bicara siapa yang ini? Kita hanya memunculkan pertanyaan sebetulnya. Karena begini, saya kembalikan ke yang tadi ya, mengapa saya katakan saya adalah generasi yang terputus dari akses atau dari artefak yang ditinggalkan oleh para pendahulu itu. Buku-buku yang ditulis Yamin sebanyak itu, berapa ya buku yang dia tulis? Nah, saya hanya membaca review-reviewnya gitu. Di usia 40 baru bertemu satu-satu gitu. Itu kan terlambat gitu. Jangankan ke Yamin, ke buku Tan Malaka saja, saya baca buku Tan Malaka itu di usia 30-an. 20-an lah ya, kalau Tan Malaka. Kalau Rajab misalnya itu kemarin baru setahun yang lalu saya baca semua buku Rajab. Padahal buku-buku itu penting sebetulnya diketahui sejak awal oleh kita sebagai pembelajar gitu. Supaya akses kita terhadap visi mereka, terhadap mimpi mereka tidak terputus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika bicara Yamin, ya saya cuma bisa menggunakan imajinasi saya sebanyak mungkin gitu. Dari kode-kode yang ditemukan bahwa Yamin kontroversi, dia mengubah teks dari Kongres gitu, atau dia merekayasa wajahnya mirip dengan Gajah Mada gitu, ya macam-macam ya. Tetapi itu menurut saya perlu diklarifikasi dan dijernihkan informasinya, apakah memang benar begitu. Tapi dari glosarium sejarah kita yang komprehensif memang tidak mengulas itu sama sekali. Ya. Nah, dari diskusi ini saya ingin membuat semacam rekomendasi, mungkin terlalu pede ya saya mengatakan rekomendasi. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman kita dia ada ya, Sang Kuncuran Buku dalam Heru Yuni Putra, dia menulis buku tentang suara yang lebih keras. Ada nggak dijual di sini?
OTW ya. Nah, sedang ya. Nah itu kan salah satu kerja menurut saya untuk menjemput memori kita itu tentang bagaimana tokoh-tokoh di masa lalu memikirkan bangsa ini. Gitu. Nah terhadap Yamin, mudah-mudahan Bang Uyung nanti melakukan hal yang sama, membuat sebuah catatan tentang bagaimana Yamin versi generasi hari ini. Ya, saya kembali ke lalu karena saya ngomong bisa kemana-mana ya. Oke Bang, jadi itu tanggapan abang-abang kita tentang kontroversi Yamin yang ternyata masih jadi pertanyaan juga ya Bang. Apakah ini benar nggak sih Yamin tuh kayak gitu? Nah, dan ada pesan buat Bang Uyung, jangan lupa nulis tentang Yamin Bang. Jadi, Gaje, sedikit Gaje. apa tuh Bang? Apa namanya, ya seperti kata Bang Wimo tadi, kita cuma ya, bertanya yang paling mungkin yang bisa kita lakukan hari ini. Sama misalnya seperti wajah Yamin di patung yang Jamada dan semacam itu. Jadi kisah yang dibilang sama Mas Tendra itu soal ketika Yamin keterunggulan gitu kan, jadi jauh sebelum para arkeolog hari ini ke Gunung Padang itu menemukan benggol-benggol yang berwajah yang penduduk Majapahit hari itu, Yamin sudah menemukan gitu kan. Nah, kemudian kata Mas Chandra tadi Yamin meminta tolong seseorang untuk melukiskan kemudian itu dibikinkan dengan wajahnya. Tapi itu kan kontroversi, bukan? Ya, itu asumsi. Aku pikir seperti itu. Tapi apakah kemudian ada penelitian lebih lanjut wajah siapa dalam uang logam tadi? Sebab yang dalam kebanyakan kebudayaan ketika ada wajah dalam sebuah uang logam itu biasanya penguasa. Tidak mungkin wajah kamu, ya kan? Nah, di uang rupiah saja ya tidak ada wajah Uyung di sana, wajah pahlawan semua di sana. Nah gitu. Artinya apa? Nah, misalnya uang logam di Romawi itu ya para penguasa Romawi, bayangkan di sana. Kurau nanti wajahku. Nah, artinya wajah siapakah itu, gitu kan? Aku pikir Yamin mungkin hari itu Mbak Suci pertama dia adalah penggila kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa itu maksudnya salah satunya sejarah Jawa. Yang banyak mengungkap sejarah Jawa itu ya para arkeolognya yang disewa oleh pemerintah kolonial hari itu. Ya kalau kita misalnya buku-buku yang dalam itu rata-rata itu kan catatan, ya nggak ada catatan Mas Wimo dalam kan. Bang Wimo mencatat ini, Mas Tendra mencatat ini, nggak ada kan. Mas Faiz pun dari buku-buku itu juga dikutip-kutipnya gitu kan. Nah artinya apa? Artinya apa? Kita semua melihatnya dari sana yang dibuat oleh para sosiolog, antropolog yang dipekerjakan oleh pemerintah kolonial. Nah, cuman kadang-kadang kita juga tidak berimbang melihat Yamin kan. Kita hanya bisa melihat Yamin ini menempelkan wajahnya di sebagai wajah Gajah Mada itu wajah Yamin gitu kan, dengan bentuknya. Aku semalam penasaran, aku lihat lagi wajah Gajah Mada, aku lihat wajah Yamin, pun tidak sama ternyata. Tapi kenapa ada narasi-narasi itu? Ya kalau misalnya Yamin dia mukanya persegi gitu kan, ya kita bisa bilang wajah Gajah Mada akan mirip dengan wajah teman kita, Reza Bangun. Tapi maaf dia tidak ada di sini. Misalnya seperti itu, gitu. Artinya harus berimbang. Gitu. Nah, seperti apa penelitian itu hari ini tidak ada. Kebanyakan memang banyak. Ini mohon maaf, apakah negara tidak mau membiayai para arkeolog atau arkeolognya yang bukan tidak mau bekerja. Nah, kenapa Yamin hari itu menggilai Majapahit? Karena literatur itu yang paling banyak tersedia. Soal Sumatera sendiri tidak banyak, hanya ada dalam catatan perjalanan yang kemudian setor ke Judulnya Robek Sumatera. Itu yang terbaru, Hikayat Sumatera. Hikayat Sumatera. Nah itu dia. Atau misalnya mungkin kita bisa berterima kasih dengan Bang Faiz itu kan. Dia walaupun dia banyak
hanya mencatat perjalanan dia, tapi dia banyak masukkan literatur sejarah di sana. Nah, ya kita mungkin hari ini ya dalam diskusi ini ya bersikap cukup adil untuk Yamin. Kontroversi tadi itu siapakah yang membuat di awal gitu kan? Mungkin juga kita akan bertanya apakah itu soal kemarahan orang-orang yang marah ke Yamin karena dia nggak tahu seperti apa dia bicara, apakah dia bicara suka apa bahasanya menggelegar, nyolot atau apalah gitu kan, sehingga orang kalau bicara sama Yamin Yamin. Nah kira seperti itu lah. Ya. Oke, Bang Oi. Mau tambah lagi Kak? Ada tambahan. Ya. Karena pernyataan-pernyataan kita ini adalah pernyataan yang masih perlu dikonfirmasi. Saya kira dikemukakan saja ya, nggak apa-apa kan. Nah, terakhir yang saya baca ketika Yamin meninggal di Jakarta dan jenazahnya, karena di puisinya itu kan ada amanah ya, berapa dia lahir dan rebah juga di Sumatera, yang berdiri dan rebah di Sumatera. Karena jenazahnya dibawa ke Talawi. Nah, ini mengalami perdebatan panjang, bla 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 bla. Ada orang yang nggak mau terima karena Yamin terindikasi mendukung Soekarno dalam konteks PRRI. Pertambahkan satu lagi kecurigaan kita. Nah, ini apa ini yang terjadi gitu? Nah, saya kira Yamin yang kontroversi yang Kak J tanyakan itu memang muncul dari sosoknya seperti kata kamu jadi aventurir ya, orang yang bajing loncat gitu. Bajing itu tupai yang sekarang loncat. Bukan bajingan. Tapi saya alas lagi bahwa memang itu kayaknya yang diperlukan, karakter yang diperlukan oleh Yamin di zaman itu. Mengapa dia yang tidak juga cepat dibuang ya kan, secara politik gitu, karena dia bisa masuk ke seluruh rezim. Nah, siapa sekarang contohnya itu yang bisa masuk ke semua rezim? Ya, saya kembalikan Kak J. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya kontroversi yang dilakukan Yamin ini masih bisa kita pertanyakan lagi ya Bang. Bang, kayak ini tuh dibilang dia kontroversi karena emang ada dendam dari orang yang ngomong itu, atau emang dia kayak gitu. Sama kayak tadi kata abang-abang yang mungkin bisa aku simpulin gitu, kalau mungkin si Yamin ngelakuin hal-hal seperti itu karena memang hal itu yang dibutuhin pada zaman itu ya, buat mendirikan negara ini seperti itu kan Bang. Nah, karena kita udah lupa nama nih Bang, aku mau tutup. Oh ya udah, Meluruskan saja. saya boleh satu aja ya Bang. Ya, sedikit. Saya teringat ketika Mas Bimo tadi bicara soal PRRI tadi. Oh ya. Ya kan? Ada yang belum, banyak orang belum bicara soal, misalnya tadi Yamin terindikasi orang-orang menolak Yamin karena PRRI berhasil karena dia mendukung Soekarno. Nah, kebijakannya jelas gitu kan. PRRI itu pemberontak gitu kan. Tapi banyak juga kita yang tidak membahas di balik PRRI itu maksudnya terjadinya salah satu karena kebijakan yang disebut saya lupa itu rekonstruksi apa gitu kan, soal angkatan perang kita. Jadi karena sekian banyak orang berjuang hari itu, negara tidak mampu bayar gitu kan. Jadi ada kebijakan pemerintah hari itu untuk menurunkan pangkat-pangkat setingkat. Kemudian ada kalau yang mau masuk ke atas itu harus punya pendidikan minimal misalnya sekolah rakyat gitu kan. Karena banyak dulu yang rakyat juga berjuang, bergabung dengan tentara, juga memanggul senjata gitu kan. Nah, salah satu yang mengeluarkan kebijakan itu adalah Hatta. Ya, Hatta yang mengeluarkan. Tapi dalam narasi kita, ya Hatta tidak pernah dijelek-jelekan soal daerah.
soal seperti apa misalnya PRRI terjadi di sini, itu juga karena kebijakannya Hatta. Maka terjadi PRRI Permesta dan segala macam itu, karena ada apa namanya semacam potongan pangkat dan pengembalian pejuang-pejuang ke tengah-tengah masalah, tidak lagi dibiayai oleh negara. Nah, maksudnya begini, kenapa Hatta tidak banyak dibicarakan? Kenapa Yamin pernah dibicarakan sebagai orang yang tersangkut, yang menolak PRRI, mengirim tentara dan segala macam ke sini gitu kan? Ini ya sekali lagi seperti diskusi kita hari itu yang kemarin soal novelnya Bang Vito. Nah, memang ya sejarah itu ya masa lalu yang disepakati gitu ya. Ya, mungkin hari itu Balai Pustaka sepakat untuk tidak mengapa-apakan Hatta. Bisa saja. Karena Hatta cukup besar kan. Hatta cukup besar. Sampai hari ini Hatta itu dikenal orang yang lurus. Ya kan? Orang yang lurus, tidak neko-neko, sementara Yamin seperti itu. Yamin itu berkelok-kelok gitu kan, aventurir gitu kan. Nah, kalau soal Bung Karno ya gagasan besarnya soal negara kebangsaan gitu kan. Tapi dia banyak mengecewakan banyak perempuan misalnya gitu kan. Ya paling itu nggak akan jadi film gitu kan. Ya, tapi Hatta, ya siapa yang akan bicarakan Hatta? Apakah Hatta tidak punya dosa? Dan tidak ada orang bicarakan itu. Artinya, maksudnya tema berikut itu. Tema berikut. Nah, baiklah. Itu kita pending lah gitu kan. Ya, maksudnya gini, artinya orang kita akan berimbang. Ya, saya teringat tadi ketika tadi Bang Imo menyebutnya, orang ketika Yamin dipulangkan ke Talawi, orang-orang menolak Yamin karena dia mendukung Bung Karno, gitu kan. Nah, kenapa orang-orang tidak menolak Hatta? Karena dia pencetus rela. Nah, ini kalau gitu aja. Terima kasih aja. Jadi gitu ya Bang, kenapa lebih Yamin yang diomongin? Mungkin karena emang peranainya kayak gitu, ya udah Yamin aja gitu. Nah, udah nih Bang, karena aku udah mau tutup, aku mau nanya ke abang-abang semua, abang nggak semuanya sih, bertiga doang maksudnya. Nah, ke abang-abang, karena kita ngomongin, udah mau Sumpah Pemuda tanggal 28 nanti, ada nggak pesan-pesan buat pemuda-pemuda gitu, pemuda-pemuda Indonesia zaman sekarang kan sebagai Bang Uyung yang udah melewati masa mudanya, Bang Pendra, Bang Wimo. Nah Bang, aku mau nanya dari Bang, nggak dari Abang, dari Bang Pendra dulu. Pesan ya. Iya, buat anak-anak muda sekarang. Jadi kayak bijak gitu ya. Emang harus. Jadi sebenarnya gini, intinya adalah setiap masa punya kesunyiannya masing-masing. Jadi tidak bisa juga misalnya zamannya kayak gitu disamakan juga. Tapi bagaimana tidak merugi demi masa. Itu aja. Tadi apa Bang? Setiap masa punya kesunyiannya sendiri. Ya, setiap masa, setiap pemuda di masanya punya kesunyian masing-masing. Oke Bang. Tetapi bagaimana tidak merugi dia demi masa. Oke? Iya, thank you Bu. Iya. Kesannya aku sebagai pemuda cukup terpukau. Iya. Jangan lupa beli buku keempat saya ya. Ya, 2020 karena itu lah 2022 nanti Bang Pendra bakal ngeluarin buku yang lebih keren lah Bang. Oke. Tentang kesunyian nggak Bang? Hah? Enggak ada lagi sunyi-sunyi itu udah selesai. Buat Bang Wimo nih, ada nggak pesan-pesan? Ada nggak pesan-pesan buat pemuda sekarang, apalagi kan apalagi Abang nih juga bergerak di teater gitu ya Bang, sama pemuda-pemuda sama mahasiswa, mungkin ada pesan-pesan mengenai apapun deh Bang buat pemuda-pemuda sekarang Terkait Yamin ya, terinspirasi dari Yamin. Wahai pemuda dan terudi,
harus pakai pemudi supaya tidak ada bias gendernya. Jadilah pujangga. Itu aja. Seperti Yamin. Terima kasih Bang buat pesannya. Boleh dikasih pemuda yang alasan? pemudi. Oh boleh Bang. Oh panjang ternyata Bangnya segitu. Karena dari hati pujangga lah bangsa-bangsa lahir. Nah, Dan dihancurkan oleh oleh karena itu jangan lanjutkan deh. Ya, jadi kita para pemuda-pemudi harus jadi pujangga karena dari hati pujangga lah lahir. Ya, Seperti ya itu. minimal mencintai puisi, syukur-syukur mencintai penyairnya juga. Mencintai penyair ya. Oke. Nah, Bang Uyung, ada nggak pesan-pesan gitu Bang buat anak-anak muda sebagai orang tua ya Bang? Bang. Ya, bisa. Apa ya? Pertama saya ingin bilang Pak Joko Widodo tolong dirubah undang-undang pemudaan karena hari ini pemuda hanya sampai umur 35. Bagaimana dengan saya masih merasa muda? Tolong dirubah. Pak Jokowi Ya. Apa pesannya? Rajinlah belajar, beribadahlah dengan baik, gitu kan, hormati orang tuamu. Pesan moral. Jadilah pemuda yang baik, gitu kan. Kurangan main TikTok. Ya, ya itu. Tapi nanti abang nggak ada tontonan. Kemudian apa ya? Kalau rajin belajar ya beli buku, gitu kan. Pustaka Stefa sebagai pustaka terlengkap se Asia akan menyediakan kebutuhan itu untuk para pemuda supaya pintar, menghormati orang tua, berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Kan Bang, makasih pesan-pesannya untuk rajin belajar, taat pada orang tua, rajin beribadah kan Bang? Iya, ibadah Bang. Itu Nah. anak muda. Nah sekian dari abang-abang kita. Mungkin abang-abang yang lain ada pesan-pesan buat pemuda-pemudi ada Bang? Bang Ari, boleh lah Bang. Ini banyak pemuda, tanya lah apa harapan mereka. Ah, Atau mereka iya, punya iya. harapan masing-masing. Nggak ada Bang. Oke. Lagi. Oke. Tadi lihat ada kontroversi tentang Yamin, itu menarik ya. Saya menjawabnya, menyimpulkannya gini ya. Itulah kalau orang sudah berbicara sastra, hukum dan sejarah kalau disatukan. Itu kesimpulan saya ambil. Mengapa demikian? Dari Arthur Conan Doyle saya lihat Sherlock Holmes itu adalah orang yang tak mengerti hukum, mengerti sejarah, mengerti sastra dan mengerti dengan ilmu pengetahuan alam. Akhirnya dia, memang seperti itulah kami gitu. Kalau kami sudah tahu sejarah, mengerti hukum, selesai semua. Kami justru orang-orang sejarah itu ibaratnya berhak terhadap waktu, berhak terhadap keadaan dan berhak terhadap tokoh. Kemudian satu lagi informasi ya, 1919 itu tuh di Kota Padang adalah kota pertama yang mencetuskan Sumpah Pemuda dan dibuktikan dengan berdirinya Tugu Yang Sumatera Nembon di dekat Tugu Gempa. Menjadi salah satu cagar budaya sekarang. Dan pesan untuk pemuda zaman sekarang ya, kalau saya sih masih muda juga sebenarnya, introspeksi diri. Pertama, kurangi main game. Kedua, kurangi TikTok. Ketiga, perbanyak membaca buku. Tapi bukunya bukan hanya yang cetak, tapi juga buku-buku yang tersebar di semua alam semesta ini. Terima kasih. Terima kasih pesannya Bang Ari. Jadi harus banyak-banyak membaca buku, semua buku ya Bang. Buku alam semesta itu gimana ya? Bingung. Soalnya kan alam semesta mungkin alam gaib itu kan membingungkan. Oke Bang, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada pesan-pesan atau harapan pemuda-pemuda di sini? Oh, udah nggak ada. Aku tutup.
Ah iya. Oke udah. Sebagai penutup, meniru senior saya Bang Muha. Biasanya Bang Muha kalau nutup tuh pakai quote-quote ya Bang. Iya nggak Bang? Ya, aku mau pakai quote juga Bang buat tutup. Tapi tidak jauh dari yang ada kata-kata pemudanya Bang. Aku ngambil quote dari Soekarno aja. Jadi 1000 tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Seperti itu. Terima kasih ya Bang-abang yang udah mau dengerin omongan-omongan kami ini, bincang-bincang santai yang udah mau dengerin dan mau ikut berpartisipasi. Selamat malam. Silakan dinikmati kopinya. Gak ada musik sih malam ini, tapi bolehlah nanti aku putar lagu terus kita nyanyi bareng-bareng aja ya. Begitu. Udah sekian. Udah tutup. Ya, udah. Terima kasih. Sampai.